Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Sesuai dengan janji saya di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan preview dari pertandingan London Derby antara Arsenal versus Chelsea yang akan dimainkan dini hari nanti mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Rencananya pertandingan ini akan disiarkan di SCTV dan kebetulan saya juga yang akan siaran pertandingan ini. Jadi saya harapkan teman-teman juga akan nonton pertandingan ini live di SCTV. Kita akan mulai pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dan saya juga akan memberikan analisa pada saat siaran langsung nanti. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa dua tim ini lagi berada dalam kondisi sakit. Cuma bedanya Chelsea sakit parah sih, karena dalam 4 pertandingan terakhir Chelsea hanya bisa mencetak 1 gol, tidak bisa meraih kemenangan dan kemasukan total 5 gol. Sedangkan Arsenal dalam 4 pertandingan terakhir juga tidak bisa meraih kemenangan di English Premier League sama seperti Chelsea. Tapi bedanya tim ini produktif karena dalam 4 pertandingan terakhir tersebut Arsenal mampu mencetak 8 gol. Ini adalah jumlah gol yang cukup banyak ya bagi Arsenal, artinya mereka adalah salah satu tim yang produktif ya musim ini selain juga Manchester City dan Liverpool. Tapi sangat disayangkan bahwa lini pertahanan mereka tidak solid. Karena dalam 4 pertandingan terakhir tersebut mereka kemasukan total 11 gol. Memang salah satu faktornya adalah absennya William Saliba ya teman-teman dari lineup sehingga Arsenal sekarang lebih banyak kemasukan gol. Tapi saya pikir itu jangan dipakai alasan bahwa Arsenal sekarang formnya lagi menurun karena kan masih ada pemain-pemain lainnya. Memang Rob Holding tidak sebaik William Saliba, tapi seharusnya pemain lain di lini tengah bisa memberikan covering ke lini pertahanan pada saat memang salah satu pemain inti mereka absen untuk waktu yang cukup lama. Maka itu saya melihat bahwa para pemain di tengah, apakah itu Partey atau juga Xhaka, lebih sibuk dalam urusan membangun serangan dan juga beberapa kali melakukan kesalahan. Betul kan? Itu yang terjadi di beberapa pertandingan terakhir bagi Arsenal. Dan saya sebagai fan dari Arsenal tentu sedih ya, bahwa sebetulnya Arsenal kan sudah berada di posisi puncak ya klasemen sementara. Kalau nggak salah sempat juga selisih poinnya dengan City adalah 11 poin, tapi kemudian dikejar City sampai selisih poinnya 8. Dan Arsenal seandainya menang di 4 pertandingan terakhir mereka, ya lawan City anggap aja sulit lah ya meraih kemenangan. Anggap aja lawan City itu kalah, tapi sebelum lawan City mereka bisa menang. Di 3 pertandingan mereka kan tentu selisih poin mereka masih terjaga ya dengan Manchester City. Tapi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mikel Arteta di press con-nya sebelum pertandingan ini, bahwa para pemain Arsenal tidak boleh lagi memikirkan 4 pertandingan terakhir ya, tapi mereka harus fokus apa yang bisa mereka lakukan di sisa pertandingan musim ini. Artinya mulai dari pertandingan dini hari nanti lawan Chelsea. Ya, jadi para pemain dari Arsenal harus fokus untuk pertandingan London Derby ini. Kebetulan lawan mereka Chelsea lagi sakit parah sih. Karena seperti yang tadi saya jelaskan tentang statistik Chelsea, mereka kesulitan sekali untuk mencetak gol. Satu-satunya gol bagi Chelsea yang dicetak dalam 4 pertandingan terakhir tersebut adalah lawan Brighton and Hove Albion. Ketika itu yang mencetak gol adalah Conor Gallagher, tapi itu seperti deflected goal sih. Conor Gallagher mendapatkan umpan dari Mudryk, kemudian dia shooting bisa menjebol gawang dari Brighton. Tapi secara permainan Chelsea sangat amat buruk teman-teman. Yang sangat disayangkan justru manajemen dari Chelsea itu pertama memecat Tuchel, saya pernah menjelaskan kan, kemudian memberikan kesempatan kepada Graham Potter, ternyata Potter juga dipecat. Memang sih di bawah Graham Potter juga permainan Chelsea nggak bagus dan mereka sulit meraih kemenangan. Tapi kan owner dari Chelsea yang saya ingat sudah janji bahwa Potter ini akan diberikan waktu cukup lama untuk bisa menjalani proses di Chelsea. Kok tiba-tiba dipecat juga? Dan yang dipilih adalah Frank Lampard. Oh my God, ini kan pelatih yang sudah gagal sebelumnya di Chelsea. Kok bisa dipilih lagi? Dan tampak jelas kan nggak ada pola permainan dari Chelsea dalam beberapa pertandingan terakhir. Maka itu mereka kebanyakan kalah. Lawan Real Madrid pun para pemain mereka nggak bisa main sama sekali loh. Itu beruntung aja tuh Kepa beberapa kali melakukan saves dari para pemain Madrid. Kalau nggak sudah bisa dibantai dengan skor yang lebih banyak gitu. Padahal kadang-kadang para pemain Chelsea juga bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Memang sih masalah Chelsea mulai dari eranya Thomas Tuchel dan juga Graham Potter adalah dari segi melakukan finishing. Tapi ketika dilatih oleh Tuchel, defense mereka ini solid. Nah sekarang defense mereka ini bobrok. Sudah banyak sekali kemasukan gol. Artinya yang harus difokuskan oleh Frank Lampard adalah lini pertahanan. Lini pertahanan ini harus benar-benar fokus lawan Arsenal. Apalagi Arsenal lagi haus akan kemenangan. Dan mereka bermain di kandang sendiri. Dan kita tahu dalam beberapa pertandingan terakhir nih, rekor ya head to head antara Arsenal dan Chelsea, yang selalu unggul nih Arsenal. Jadi Chelsea yang harus fokus di pertandingan dini hari nanti adalah di lini pertahanan mereka. Dan juga
mereka harus berupaya agar tidak kemasukan gol di menit-menit awal loh. Dan jangan sampai mereka kemasukan lebih dari 1 gol di babak pertama. Saya gak yakin sih kali ini Arsenal akan kena comeback kalau mereka sudah unggul dengan selisih 2 gol. Kalau kena comeback lagi, ya udah bubarin aja ini tim. Iya dong. Artinya udah gak sanggup mereka bermain di Premier League. Masa mau kena comeback terus beberapa kali? Gak bisa, sekarang udah gak bisa. Udah gak boleh ada ruang untuk melakukan kesalahan. Ya maaf juga, saya sedikit emosional. Kesel juga. Saya ini fan dari Arsenal sejak tahun 1990 loh teman-teman. Saya ingat mereka menjadi juara sebelum English Premier League itu. Saya sudah menjadi fan dari Arsenal. Pada saat itu mereka dilatih oleh George Graham. Pada saat itu permainan dari Arsenal gak menghibur sama sekali. Tapi mereka bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Menangnya kebanyakan 1-0. Tapi mereka menang. Karena defense-nya solid. Nah ini defense mereka nih sekarang lagi bobrok. Jangan sampailah kalian kena comeback lagi. Dan yang sangat dikhawatirkan nih sekarang tentu ada motivasi dari para pemain Chelsea untuk menggagalkan Arsenal menjadi juara dari Liga Premier Inggris musim ini. Artinya mereka kemungkinan akan bermain all out. Ini kan pertandingan derby. Pertandingan derby itu paling sulit diprediksi. Memang dari segi form, walaupun Arsenal dalam 4 pertandingan terakhir tuh permainannya lagi gak bagus, banyak kesalahan dilakukan oleh para pemain, tapi kan ya kita tahu bahwa secara permainan mereka lebih baik lah daripada Chelsea. Artinya mereka tentu lebih diunggulkan di pertandingan ini. Sedangkan Chelsea dengan Frank Lampard yang sering melakukan rotasi di line-up, juga gak jelas memilih pemain-pemainnya. Memang si Kai Havertz sebelumnya cedera. Kemudian ada beberapa pemain lagi yang cedera, seperti Reece James, ya. Koulibaly kalau nggak salah juga cedera. Tapi pemain-pemain yang dia pilih ini harus juga bisa nyetel dengan pemain-pemain lain. Artinya dia jangan sampai melakukan perubahan, menurunkan pemain yang tidak biasa bermain di starting line-up. Betul kan teman-teman? Jadi seperti Azpilicueta tuh dia mainkan di pertandingan sebelumnya setelah lama tuh gak main. Akhirnya apa? Gol bunuh diri kan? Yang ada dia kemudian kalau nggak salah diganti jelang pertandingan berakhir. Jadi dia harus pilih pemain-pemain dalam performa terbaik mereka. Memang dia punya Enzo Fernandez, tapi terus terang loh teman-teman, saya melihat Enzo ini dalam beberapa pertandingan terakhir jarang berlari loh. Jadi dia jarang track back. Padahal sebagai pemain yang ditempatkan di tengah dengan formasi 4-3-3 atau 3-4-3 atau 3-4-2-1, pemain di tengah itu juga harus track back, memberikan proteksi bagi lini pertahanan. Atau juga nanti kalau Frank Lampard menurunkan Kovacic dengan Enzo ya, harus track back. Ya tapi feeling saya tampaknya Enzo dengan Kante deh yang akan turun. Padahal menurut saya Kovacic formnya lagi bagus loh sebelumnya. Dan terakhir kali Chelsea menang tuh di bulan Maret loh lawan Leicester di pertandingan away. Nah ini yang harus diwaspadai oleh para pemain Arsenal. Kemungkinan para pemain Chelsea ini di pertandingan ini akan bermain defensive counter. Dan salah satu masalah dari Arsenal musim ini adalah ketika menghadapi counter attack dari para pemain tim lawan. Terus solusinya seperti apa bagi Arsenal jika mereka ingin meraih kemenangan? Jangan langsung bermain terbuka. Karena mereka butuhkan di pertandingan ini adalah 3 poin bukan 3 gol. Ya kalau bisa menang 1-0 aja. Udah menang 1-0 aja juga gak masalah. Yang penting dapat 3 poin itu untuk sementara naik lagi ke posisi puncak untuk sementara, karena nanti kan City main, kalau City menang lagi bisa mereka lagi yang berada di posisi puncak. Tapi 3 poin aja, itu aja fokusnya. Jadi kalau bisa kontrol lah ritme permainan itu. Salah satu kesulitan Arsenal kan kalau sudah unggul gak bisa mengatur tempo. Nah City itu bisa mengatur tempo, maka itu City lebih banyak meraih hasil akhir kemenangan. Terus solusinya bagaimana? Ya itu yang tadi saya katakan, ngatur tempo dulu, jangan terlalu kencang main di awal, kemudian lemas di babak kedua, atur tempo, yang penting coba untuk mencetak gol ketika mendapatkan peluang pertama, kemudian coba untuk mempertahankan tempo permainan, memancing para pemain Chelsea keluar dari posisi mereka, kemudian main transisi yang cepat. Sedangkan dari Chelsea kalau mereka ingin menang seperti apa? Kalau menurut saya mereka bermain terbuka akan sangat berbahaya. Walaupun bukan tidak mungkin Lampard menginstruksikan para pemainnya bermain terbuka. Tapi kalau Chelsea kalah lagi, posisi mereka akan bahaya karena sekarang selisih poin mereka dengan tim yang berada di zona degradasi, kalau nggak salah tuh Forest hanya 9 poin. Kalau mereka kalah lagi bisa bahaya posisi mereka. Artinya mereka nanti akan berjuang untuk tidak degradasi. Jadi feeling saya, mungkin juga saya salah, Chelsea akan bermain sedikit defensif, main counter. Itu mungkin adalah opsi yang baik bagi Chelsea. Dan jika mereka main counter, mereka harus bisa memanfaatkan peluang pertama yang mereka dapat untuk mencetak gol. Artinya finishing dari para pemain Chelsea harus bagus di match ini, dan defense mereka harus benar-benar solid, jangan sampai ada kesalahan yang mereka lakukan. Kalau menurut saya teman-teman, persentase di pertandingan ini adalah 60% bagi Arsenal, 40% bagi Chelsea, mempertimbangkan form Chelsea yang lagi buruk, banyak pemain mereka yang lagi cedera, dan pelatih mereka yang masih belum paham harus pakai taktik seperti apa. Bahkan saya tidak melihat ada taktik permainan dari Chelsea. Sedangkan Arsenal walaupun dalam 4 pertandingan terakhir itu mereka
formnya lagi gak bagus, mereka sudah kena comeback, tapi feeling saya di pertandingan ini mereka akan coba untuk meraih kemenangan dengan bermain lebih terstruktur lagi, dengan lebih berhati-hati lagi di defense, dan juga berupaya untuk mencetak gol secepat mungkin agar kemudian mereka bisa mengatur tempo permainan dan mendapatkan 3 poin. Ya, prediksi dari teman-teman seperti apa? Silahkan, kolom komentar terbuka. Kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Kalau dari saya teman-teman, feeling saya Arsenal akan bisa meraih kemenangan. Kalau ada kejutan lagi, ya udahlah. Udah pasti Manchester City yang akan menjadi juara dari English Premier League musim ini. Harapan itu masih ada bagi Arsenal, asalkan mereka bisa menang di pertandingan dini hari nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.